Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicoba iblis di padang gurun dalam puasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil minggu ini menyampaikan kepada kita kebenaran tentang Yesus Kristus, kehidupannya, ajarannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Di dalam Yesus Kristus, Allah secara pribadi terlibat dalam sejarah manusia. Dia telah datang untuk membuat jalan menuju persatuan abadi dengan Bapa. Saudara-saudari, kita dapat bersyukur kepada Tuhan kita karena telah menjadi manusia dan mempererat hubungan antara Tuhan dan manusia. Kita harus membaca Injil dengan hormat dan menanggapi dengan serius ajakan Kristus untuk menjadi pengikutnya. Saudara-saudari, kita semua miskin di mata Tuhan. Kita semua membutuhkan kasih karunia-Nya, keintiman dengannya, dan belas kasihan-Nya. Kebutuhan rohani kita adalah sumber berkat. Kristus telah datang untuk memperkaya kita masing-masing dengan kehadiran kasih-Nya, kasih Bapa bagi anak-anak-Nya. Ketika kita membutuhkan, kita dapat berbalik dengan keyakinan kepada Kristus. Kita bisa belajar darinya bagaimana membuat hidup kita berbuah. Apakah kita berpaling kepadanya dengan keyakinan akan kebutuhan kita? Apakah kita membiarkan kebesaran kehadirannya di hati kita memenuhi kita dengan sukacita? Saudara-saudari, selama 3 tahun yang singkat Yesus berjalan di antara orang-orang Palestina. Berapa banyak orang yang menemukannya untuk mengerti siapa Dia? Kita juga hanya memiliki waktu yang singkat untuk mengenal Tuhan. Keberadaan manusiawi kita singkat. Yesus memberi kita banyak cara untuk berhubungan dengannya. Sabdanya dalam kitab suci
sakramen-sakramen, teladan yang baik dari orang-orang Kristen lainnya, dan lain sebagainya. Apakah kita berusaha untuk menemukan Lia lebih dalam setiap hari? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.